Oke, got it. Ampun, Bu. Ya, bisa minta tolong diperbesar, Mbak. Oke, ya, makasih. Dinaikkan dulu. Oke. Ya, terima kasih. Baik. Oke ya, berarti saya mulai saja semuanya dari awal ya. Untuk pertama kali kita akan membuat program, itu kan di alat fotometernya kita akan memilih bagian menu yang kok saya jadi lupa ya. Sebentar. Saya sambil buka. Oke, di alat menu MindRay itu kan ada beberapa pilihan menu ya. Ada parameter, ada test, ada result, ada maintenance, ada QC calibration, kemudian setup, kemudian ada shutdown. Silakan nanti bisa dibuka lagi untuk PPT saya yang terkait dengan alat MindRay atau di buku manual prosedurnya MindRay ya. Untuk pembuatan program, kita kan akan memilih di bagian parameter, ya, menu parameter. Nah, setelah kita memilih menu parameter, nanti di dalam layar itu akan muncul seperti yang ada di layar ini. Ya, makanya memang saya minta yang pertama itu adalah membuat program ini supaya nanti pada saat membuat program di depan alat di MindRay itu tidak bingung lagi harus isinya apa. Gitu ya, karena memang untuk kimia klinik ini tidak dihafalkan. Oke, nanti akan muncul seperti ini, posisinya itu sudah ada di rutin dan ada di basic, itu adalah menu default-nya. Tetapi supaya kita bisa ngisi untuk semua bagian nanti kolom-kolom yang ada di bawahnya, kita harus klik add dulu. Ya, masih ingat ya itu ya, diklik add, maka nanti di lembar kerja ini bagian rutin ini dicentang, bagian basic dicentang, walaupun nanti pada saat penggunaan alat kita sudah default ya. Tetapi kalau untuk laporan, untuk pembuatan rencana kerja silakan dicentang sendiri gitu ya. Rutin dicentang, basic dicentang, kemudian sebenarnya kita sebelum mengisi semuanya itu bagian add. Mbak Alma bisa dibawahkan, minta tolong. Nah, bagian add ini dicentang juga, kemudian diberi angka 1. Jangan lupa ya, diberikan angka 1. Nah, kalau sudah, otomatis kan nanti alat akan mengubah bukan mengubah tampilan ya, tetapi di bagian yang harus kita isi ini akan berwarna putih. Nah, Mbak Alma bisa dinaikkan lagi, Mbak Alma. Minta tolong. Oke. Nah, kita diminta untuk mengisi semua kolom-kolom ini. Yang pertama itu adalah tes. Ya, tes itu diisi dengan nama pemeriksaan yang akan kita lakukan. Ya, nama pemeriksaan yang akan kita lakukan. Glukosakah, total proteinkah, albumininkah, SGPT, SGOT, bilirubin, atau yang lainnya. Gitu ya. Nah, untuk bagian tes ini karena terbatas ya hanya bisa 10 digit saja ya, hanya 10 karakter, maaf, hanya 10 karakter saja ya, baik itu angka, huruf, titik, koma, spasi itu hanya 10. Maka di bagian tes ini kita sarankan untuk disingkat saja. Itu ya. Disingkat saja dengan kalau glukosa ya disingkat GLU misalnya. Kemudian total protein disingkat TP misalnya, kemudian albumin bisa disingkat ALB, SGPT, SGOT, bilirubin misalnya bil saja, kemudian nanti kalau ketemu klorida misalnya CL saja, atau misalnya nanti kalau ketemu laktat dehidrogenase disingkat LDH, kemudian kalau ketemu kolesterol
CHOL atau KOL dan seterusnya. Silakan nanti disingkat saja. Kemudian memang saya minta ditambahkan 2 digit atau 3 digit NIM terakhir, gitu ya. Ini Mbak Elma NIM-nya belakangnya 018, jadi ditambahkan digit NIM terakhirnya. Ini ada juga mahasiswa kemarin yang ngisi NIM-nya itu NIM temennya banyak, itu ya, mungkin copy paste tadi ya. Oke, jadi misalnya karena ini pemeriksaan total protein disingkat dengan TP, NIM-nya Mbak Elma 018, maka TP 018. Itu ya. Maksimal pokoknya hanya 10 karakter saja. Misalnya mau disingkat totprot gitu, kalau misalnya itu tidak lebih ya tidak masalah gitu ya. Tetapi biasanya kita punya singkatan baku untuk total protein itu TP. Gitu ya. Nah, kalau sudah di bagian tes, kita ke bawah. React type itu kepanjangan dari reaction type. Maksudnya di sini adalah program yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan total protein. Gitu ya. Program di alat Mindray BA88A itu ada 4. Yang pertama adalah absorben, yang kedua adalah endpoint, yang ketiga adalah kinetik, dan yang keempat itu adalah fixed time. Ya. Ada 4 program, yaitu absorben, kemudian ada endpoint, kemudian ada kinetik, dan yang terakhir ada fixed time. Ya. Nah, bagaimana kita cara memilih program di dalam program untuk pemeriksaan total protein ini, gitu ya. Kita harus melihat kita harus melihat prosedur yang bahasa Inggrisnya dulu. Terutama kita lihat di bagian cara kerjanya. Nanti di bagian cara kerja itu yang bagian assay prosedur, kemudian yang ada kotaan. Ada Ibu, kotaan, ada kolom-kolom, kemudian ya. Ibu, kitnya saya udah terlihat belum? Belum, Mbak. Harus di-share ulang. Atau no-share gitu. Sampun, Bu. Belum terlihat, Mbak, di tempat saya, Mbak. Masih Elmaira. Sudah terlihat? Ya. Ke bawah, Mbak. Bagian apa, Di Bu? bagian assay prosedur. Assay prosedur. Nah, di bagian assay prosedur memang khusus untuk total protein itu kan ada 2 pilihan ya. Ada substrat stat dan di bawahnya itu ada sampel stat. Coba ke bawah lagi. Nah, ini ya. Substrat stat tadi, yang ini sampel stat. Nah, untuk pemeriksaan kimia darah yang memiliki 2 alternatif cara seperti ini, kita sarankan yang digunakan itu adalah yang sampel stat. Ya, bukan yang substrat stat. Yang kita sarankan adalah yang sampel stat. Kenapa? Karena yang sampel stat itu lebih gampang dan lebih singkat untuk untuk prosedurnya. Tidak ribet, tidak terlalu ribet gitu ya. Dinaikkan sedikit Mbak ke yang substrat stat, Mbak Elma. Nah, kalau substrat stat itu kan kita memang sama ya, kita menyiapkan 3 tabung, tetapi nanti pembacaannya itu 2 kali. Dibaca 2 kali. Yang pertama itu semuanya ditambahkan dengan reagen 1, kemudian dibaca absorbansinya,
diinkubasi, kemudian dibaca absorbansinya, kemudian ditambahkan dengan reagen 2, kemudian diinkubasi lagi, kemudian baru dibaca absorbansinya. Ya. Nah, ini ribet itu. Kita harus 2 kali inkubasi. Maka untuk substrat stat itu tidak kita sarankan. Yang kita gunakan itu adalah yang sampel stat. Ya, silakan diturunkan. Pokoknya semua nanti untuk prosedur kerja, manual prosedur untuk pemeriksaan kimia darah apapun itu nanti, ya. Kalau ada 2 pilihan di bagian essay prosedurnya, ada 2 kotaan, yang satu substrat stat, yang satunya sampel stat, pilih yang sampel stat, bukan yang substrat stat. Itu ya. Ini lebih sederhana. Nah, kita lihat di bagian sampel stat, mix incubate for 5 minutes di suhu 20 sampai 25 atau 37. Artinya bahwa di sini kita setelah memipet-mipet, kita akan menginkubasi 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius, kemudian akan dibaca absorbansinya. Berarti di sini hanya ada sekali pembacaan absorbansi. Ya, hanya sekali pembacaan absorbansi, maka dia pasti masuk endpoint. Ya. Hanya sekali pembacaan absorbansi, maka dia adalah endpoint. Atau sekali inkubasi, kemudian langsung dibaca absorbansinya, ya. Inkubasinya sekali, membaca absorbansinya juga sekali, berarti dia masuk ke program endpoint. Nah, khusus untuk alat di Mindray BA88A ini memang untuk yang endpoint itu kan dia sebenarnya ada 2 jenis ya. Endpoint itu bisa C per ST, konsentrasi per standar. Kemudian endpoint itu bisa juga konsentrasi per faktor. Kalau di potometer yang 4010 itu 2 program ini masih terpisah. C per ST sendiri, C per F itu sendiri. Ya. Tetapi kalau untuk program di Mindray BA88A ini, C per ST dan C per F itu masuk ke dalam endpoint. Ya. Oke. Ini ya Mbak Elma berarti sudah bisa ditangkap ya bahwa untuk menentukan program kita lihat di bagian cara kerjanya, di bagian essay prosedur. Di sini informasinya hanya diinkubasi 1 kali, kemudian langsung dibaca absorbansinya, maka dia masuk ke endpoint. Sampai sini sudah bisa ditangkap Mbak Elma dan teman-teman yang lain? Sampun, Bu. Oke, nah kita kan belum tahu ya, ini mau pakai C per ST atau pakai C per F, gitu kan? Oke. Nah, kita naik ke bagian reagen. Kita naik ke bagian reagen. Ini di bagian calculation tidak ada informasi nilai faktor ya. Nah, berarti ini kemungkinan pasti pakai standar. Nah, kita lihat, kita cek di bagian reagen. Di bagian reagen ternyata dia menggunakan standar. Maka yang programnya tadi diketahui endpoint, dia masuk ke yang C per ST. Karena menggunakan standar. Tidak ada informasi di sini nilai faktor. Gitu ya, adanya nilai standar. Atau konsentrasi standar. Atau kita menggunakan standar. Atau tadi sebenarnya kita bisa lihat di bagian essay prosedur, Mbak Elmaira boleh turun ke bawah lagi. Ini clear ya, di sini ada tulisan standar ya. Terus ke bawah lagi Mbak Elma. Di essay prosedur yang sampel stat. Yang apa, Bu? Sampel stat. Sampel stat. Oke. Ya, ini. Dilihat di sini ada kita diminta untuk menyiapkan 3 tabung. Ada tabung blanko, tabung sampel, dan tabung standar. Berarti dari sini pun kita sebenarnya sudah tahu bahwa di sini untuk pemeriksaan total protein kita menggunakan standar. Maka masuknya
endpoint kita tahu dari sini. Ini ada standar, berarti kita endpoint-nya pakai yang C per ST, bukan C per F. Nanti kalau misalnya dia pakai C per F, di sini tidak akan ada informasi bahwa kita diminta untuk menyiapkan tabung standar. Gitu. Itu ya, bisa ditangkap ini? Informasi saya bisa diterima? Bisa, Atau Bu. masih bingung, Mbak Elma? Yang lain bagaimana? Bisa. Kalau nilai faktor Bisa, itu Bu. lihatnya di mana, Bu? Nilai faktor biasanya ada di bagian bawah calculation. Karena ini untuk total protein tidak menggunakan nilai faktor, dia tidak ada di sini informasinya. Oke. Oke, Bu, bisa Karena diterima, di Bu. sini dia menggunakan standar, maka nilai faktornya tidak ada di sini. Gitu. Kalau dia tidak menggunakan standar, nanti akan ada informasi nilai faktor di sini. Gitu ya. Oke. Clear untuk yang program? Clear, Bu. Oke. Nanti kalau misalnya di bagian kotak ini kok ada inkubasi, kemudian baca absorbasi, inkubasi, baca absorbasi lagi. Berarti kan inkubasinya 2 kali. Itu pakai yang fixed time. Kemudian kalau di sini ada informasi inkubasi for 1, 2, and 3 minutes, and then rate absorption. And then rate absorption after 1, 2, 3 minutes. Itu ya, 3 kali. Kalau pembacaan absorbasi sampai 3 kali setelah inkubasi, maka programnya masuk ke kinetik. Itu ya. Ini kan hanya sekali inkubasi, kemudian langsung dibaca absorbasi, maka masuknya ke endpoint. Di sini ada informasi kita menyiapkan tabung standar, maka masuknya ke endpoint yang C per ST. Kalau nanti di sini ada informasi inkubasi, baca absorbasi. Kemudian inkubasi lagi, baca absorbasi. Berarti ada 2 kali pembacaan absorbasi setelah diinkubasi, maka dia programnya pakai fixed time. Kalau di sini ada informasi inkubasi, kemudian baca absorbasi setelah 1, 2, 3, 1, 2, dan 3 menit kemudian. Gitu ya. Nah, itu berarti dia 3 kali inkubasi. Kemudian dibaca absorbasinya 3 kali juga. Maka masuknya ke kinetik. Itu ya. Mungkin nanti kalau yang kinetik atau yang fixed time, nanti kita ketemu di pertemuan yang berikutnya. Nanti kalau misalnya masih bingung, kita bisa diskusi lagi. Tetapi untuk awalan nanti untuk mengerjakan tugas yang akan saya berikan, perhatikan saja di bagian cara kerjanya, di bagian kotaknya ini. Setelah kita minta-minta pasti akan ada instruksi. Kita harus inkubasi berapa kali, absorbasinya dibaca berapa kali. Kalau dibaca sekali masuknya ke endpoint, dibaca 2 kali masuknya ke fixed time, di inkubasi sampai 3 kali, dibaca absorbasinya sampai 3 kali, berarti masuknya ke kinetik. Itu ya, diingat itu, 3 itu. Oke, untuk yang program sudah paham? Paham, Bu. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke yang berikutnya, di share lagi Mbak yang apa namanya? Manual prosedur. Yang Sudah terlihat, Bu. ya. Nah, berarti kalau total protein, kan tadi kalau saran saya kalau misalnya di situ ada 2 cara kerja, ada substrat start dan ada sampel start, maka kita menggunakan yang sampel start, bukan yang substrat start. Berarti programnya apa Mbak Elma? Endpoint. Iya, endpoint. Benar. Oke. Oke ya, endpoint ya. Tadi endpointnya yang C per ST, tapi memang kalau di alat ini kita tidak akan bisa memilih C per ST-nya.
Nanti untuk CPRST-nya informasinya dituliskan di dalam lembar laporan saja. Ya. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Ini ada tulisan PRI. PRI itu adalah panjang gelombang, maksudnya di sini dia kepanjangan dari primer. Primer, panjang gelombang primer. Gitu ya. Artinya adalah panjang gelombang yang digunakan untuk pemeriksaan total protein. Kita melihatnya di mana? Kita melihatnya itu di bagian assay prosedur yang di bagian wavelength. Kalau di situ ada banyak alternatif pilihan, yang paling utama yang kita gunakan itu adalah yang 546. Oh ya, kemarin saya mau menunjukkan berapa saja panjang gelombang yang tersedia ya. Mohon maaf, saya lupa. Pekan depan saya diingatkan lagi ya. Atau sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya saya minta tolong di WA diingatkan supaya nanti saya ngecek ke lab ada berapa saja panjang gelombang yang tersedia di alat Mindray BA88 kita. Nah, ini untuk panjang gelombang di Mindray BA88A itu memang tidak semuanya ada, gitu ya. Nah, untuk mengisikan primer di sini memang harus kita sesuaikan dengan panjang gelombang yang tersedia di dalam alat yang akan kita gunakan. Ya. Nah, untuk Mindray, insya Allah pekan depan nanti saya sampaikan berapa saja yang tersedia. Ya. Terus kalau misalnya bukan pakai Mindray, ya nanti kalau misalnya bekerja di tempat masing-masing begitu ya, nanti disesuaikan saja. Tetapi biasanya memang yang paling banyak digunakan itu adalah yang 546 ini. Yang 546 nanometer. Ini clear untuk panjang gelombang? Di bagian wavelength ya. Saya kira tidak perlu kita pindah ya, di bagian wavelength itu kan sudah sangat jelas panjang gelombangnya di sana. Panjang gelombang satuannya nanometer. Disingkatnya NM. Tapi biasanya memang NM itu huruf kecil ya. Oke, yang untuk panjang gelombang primer, clear? Sudah jelas semuanya atau masih ada yang bingung? Silakan. Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah berarti kita lanjut ke stek. Stek ini adalah panjang gelombang sekunder. Panjang gelombang berikutnya. Saya jelaskan kemarin untuk yang sekunder ini perlu kita isi jika panjang gelombang yang diminta di dalam kit itu tidak tersedia di dalam alat. Contohnya, misalnya panjang gelombang yang diminta itu adalah 550 di dalam kit prosedur. Di bagian assay prosedur, di bagian wavelength ya. Di bagian wavelength itu tulisannya pemeriksaannya pakai 550 nanometer. Dan tidak ada option yang lain, tidak ada pilihan panjang gelombang yang lain. Maka karena di alat ini tidak ada 550, tetapi adanya 500 dan 600, maka primernya ini kita isi 500, sekundernya kita isi 600. Artinya nanti alat ini akan membaca panjang gelombang di antara 500 dan 600. 550 itu kan masuk di antara panjang gelombang 500 dan 600. Makanya kita karena tidak tersedia ya yang 550, kita pakai yang primer dan sekunder. Tapi jarang ya, jarang, hanya ada mungkin tidak sampai 4 atau tidak sampai 3 pemeriksaan yang menggunakan panjang gelombang sekunder ini. Dan rata-rata kalau yang diasis itu ada semuanya, tetapi memang kalau yang human, kadang ya, yang human itu memang kadang tidak tersedia gitu. Panjang gelombang yang diminta tidak tersedia di dalam alat yang kita punya. Itu makanya kita harus membuat panjang gelombang sekundernya. Ini paham untuk yang primer dan sekundernya sudah jelas atau masih bingung? Kalau semisal sudah ada panjang gelombangnya 546, maka yang sekundernya itu bisa dikosongkan, tidak perlu diisi. Diisi hanya jika
panjang gelombang yang diminta dikit itu tidak tersedia di dalam alat. Maka kita mengisi panjang gelombang di antara yang tersedia di dalam alat. Tadi misalnya 550, tetapi di dalam alat yang tersedia 546 dan 546 dan misalnya 600 gitu. Ya, berarti kan 550 di antara 546 dan 600 ya. Misalnya ada panjang gelombang 500 juga, maka kita pakai yang lebih mendekati. Itu ya. Nanti mungkin kalau sudah ketemu nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Sementara untuk sekunder ini sudah jelas atau masih ada yang bingung? Halo? Untuk pengerjaan kemarin sih sudah yang sekunder karena memang panjang gelombang untuk glukosa, total protein, dan untuk albumin itu memang tidak ada panjang gelombang yang tersedia di dalam alat, itu memang sekundernya kita kosongkan dan semuanya sudah mengisi benar dikosongkan. Tetapi ada satu atau dua mahasiswa yang mengisi panjang gelombangnya itu tidak tepat di sini. Atau mungkin salah ngetik kali ya, salah ngetik. Bukan 546 tapi jadinya 53 berapa atau 5 berapa gitu. Mungkin salah ketik saja. Itu untuk yang sekunder ini sudah jelas atau masih bingung? Jelas, Bu. Oke. Berarti lanjut ke bagian delay dan measuring time ya. Delay itu adalah waktu tunda. Waktu tunda apa? Biasanya kan kita kalau mipet-mipet itu kan ada bubble-nya atau kita homogenkan itu kan akan ada bubble-nya, ada gelembungnya gitu ya. Nah, delay ini sebenarnya memberikan waktu untuk menghilangkan si bubble-nya tadi karena nanti untuk fotometer itu kan yang akan disinari itu kan adalah cairannya gitu ya. Kalau ada bubble-nya ya otomatis itu nanti akan berpengaruh ke hasil. Gitu. Selain sebenarnya alat ini kan sudah di awal sudah diminta pasti akan sebelum pemeriksaan itu kan pasti dia akan minta water blank gitu ya. Itu tujuannya sebenarnya juga untuk menghilangkan bubble yang ada di dalam alat gitu. Kalau bubble yang dimaksud yang dihilangkan di sini itu yang ada di dalam tabung yang akan kita periksa gitu ya. Tabung dari sampel ataupun dari standar ataupun dari belangko yang akan kita periksa. Nah, untuk endpoint itu minimal delay dan measuring time itu kita isikan 6. Kemudian kalau programnya fixed time atau kinetic itu delay dan measuring time kita isikan minimal 30. Nah, untuk measuring time sendiri itu adalah waktu untuk pemeriksaannya. Satuannya dalam satuan detik ya, sekon gitu ya. Nah, nanti total dari yang kita masukkan ke dalam delay dan measuring time itu nanti akan menjadi total waktu inkubasi yang tertera di dalam assay prosedur di bagian kotaan itu. Mix and incubate for 5 to 10 minutes at suhu berapa gitu. Ya, tadi kalau total protein kalau tidak salah 5 menit ya di suhu 37 sebenarnya 20 sampai 25 atau 37, tetapi selalu yang kita sarankan adalah suhu 37. Nah, kalau inkubasinya itu lebih dari 3 menit atau biasanya 3 menit juga kita lakukan di luar, itu kita lakukan inkubasinya tidak di dalam alat tetapi di luar alat. Kalau di dalam alat nanti terlalu lama, gitu ya. Karena nanti alat itu dia inkubasinya begitu kita masukkan sampel. Gitu. Kalau misalnya kita punya 100 pemeriksaan kan nanti kalau inkubasinya masing-masing 5 butuh waktu 500 menit, 510 ya berarti 510 dengan belangko dan dengan standarnya. Makanya untuk pemeriksaan Mindray ini kalau yang inkubasinya lebih dari 3 menit, kita biasanya menggunakan inkubasi di water bath atau inkubasinya dilakukan di luar. Karena inkubasinya dilakukan di luar, maka delay dan measuring time itu kita isikan
nilai minimumnya. Ya. Nilai minimum untuk delay dan measuring time untuk program endpoint dan program absorben itu adalah 6 detik dan 6 detik. Kalau itu programnya adalah kinetic atau fixed time, maka minimal delay dan measuring time kita isikan 30 detik dan 30 detik. Karena kalau fixed time dan kinetik itu biasanya di situ akan ada reaksi enzimatis. Maka waktu delay 30 menit itu selain untuk menghilang 30 detik maaf ya. Waktu delay 30 detik itu selain untuk menghilangkan bubble, itu biasanya digunakan untuk menghilangkan reaksi-reaksi yang tidak diinginkan juga. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya juga bahwa kalau kita berurusan dengan enzim itu kan satu hal saja yang tidak membuat dia optimum itu kan akan berpengaruh. Enzim itu kan sangat real ya, semuanya harus cocok, semuanya harus sesuai, semuanya harus optimum. Suhu optimum, pH optimum, suhu optimum itu apakah yang normal ataukah yang suhu optimum dari enzim itu apakah 37 ataukah 25 ataukah berapa? Itu kan harus kita sesuaikan juga. Nah, memang kita tidak akan sampai sejauh itu sih, tetapi karena reaksi kita melibatkan enzim, kita memberikan waktu yang agak lebih lama untuk delay-nya. Untuk menghilangkan reaksi-reaksi yang memang tidak diinginkan. Jadi nanti kalau untuk programnya kinetic atau fixed time, di bagian delay dan measuring time, itu kita isikan nilai minimumnya, yaitu 30 detik dan 30 detik. Kalau inkubasinya di dalam alat, itu yang kita masukkan delay dan measuring time-nya adalah nilai minimumnya tadi ya. Maaf saya kelupaan inkubasinya tadi. Kalau inkubasinya di dalam alat, pokoknya mau itu program endpoint, mau program fixed time, mau program kinetic, ya. Kalau inkubasinya di luar alat, maka delay dan measuring time harus diisikan nilai minimum yang harus dimasukkan. Kalau endpoint 6 detik dan 6 detik, kalau fixed time dan kinetik itu 30 detik dan 30 detik. Tetapi biasanya kalau untuk program kinetik itu kan inkubasinya hanya sebentar, paling 1 menit atau 2 menit. Maka itu kita biasanya lakukan di dalam alat saja. Kalau inkubasinya 1 menit gampang. Kan minimal di delay 30, di measuring time minimal 30 untuk program kinetik. Berarti kan pas ya waktu inkubasinya. Waktu inkubasi itu total dari waktu yang kita masukkan di dalam delay dan measuring time. Maka kalau misalnya ini programnya kinetik, waktu inkubasinya 1 menit, delay kita isikan 30, measuring time-nya kita isikan 30, maka sudah pas gitu ya. Karena kan kalau 1 menit kita lakukan di dalam alat gitu ya. Kalau misalnya 2 menit kita lakukan juga di dalam alat, itu berarti yang diubah-ubah adalah angka yang ada di measuring time-nya. Yang di bagian delay-nya itu tetap. Kalau 2 menit itu kan sama dengan 120 detik. Ya, 1 menit itu kan 60 detik, 2 menit itu 120 detik. Maka di bagian delay itu tetap kita isikan 30, kemudian di bagian measuring time yang kita isikan 90 detik. 90 tambah 30 itu kan pas 120. Itu ya. Nanti ini kalau ketemu yang delay sama measuring time itu nanti yang programnya kinetik ya. Program-program kinetik atau mungkin fixed time. Kalau untuk yang endpoint itu rata-rata inkubasinya 5-10 menit, maka inkubasinya kita lakukan di luar alat. Kalau inkubasinya dilakukan di luar alat, maka delay dan measuring time-nya kita isikan nilai minimumnya. Nah, ini untuk delay dan measuring time sudah jelas atau masih bingung? Silakan, kalau masih bingung bisa ditanyakan. Kalau masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Bisa saya ulangi lagi. Halo?
Jelas untuk delay dan measuring time? Bu, maaf, Ya, Mbak Lutfi. mau bertanya yang measuring time tadi yang bisa berubah jadi 120 itu, kenapa dia bisa berubah jadi 120 ya, Bu? Kan kalau di dalam alat kita bisa isi 30-30. Nah, kalau di luar kan kita bisa rubah jadi 120 ya, Bu ya? Gini Mbak, jadi saya ulangi lagi ya untuk penjelasannya. Waktu delay dan measuring time itu kan menjadi total waktu inkubasi. Kalau inkubasinya dilakukan di luar alat, maka delay dan measuring time diisikan nilai minimumnya yang harus dimasukkan ke dalam alat. Untuk program endpoint dan program absorben itu nilai minimum yang harus kita masukkan ke dalam delay dan measuring time adalah 6 detik dan 6 detik. Kalau programnya itu adalah kinetic dan fixed time, itu delay dan measuring time minimal 30 detik dan 30 detik. Kalau ternyata inkubasinya mau dilakukan di dalam alat, maka inkubasinya itu adalah total dari delay dan measuring time yang kita masukkan ke dalam program ini ya. Nah, kapan kita inkubasinya di dalam alat dan kapan inkubasinya di luar alat? Kita inkubasi di dalam alat jika inkubasinya itu hanya 1 atau 2 menit saja. Waktu inkubasi ini kita bisa lihat di kit prosedur, di bagian essay prosedur yang ada di bagian kotak. Yang ada mix, kemudian incubate for 5 minute, 10 minute, 1 minute, 2 minute. Nah itu. Inkubasi kita lakukan di dalam alat jika inkubasinya hanya 1 atau 2 menit saja. Kalau inkubasinya 3 menit atau 5 menit atau 10 menit, kita lakukan di luar. Nah, kalau inkubasi kita lakukan di luar, tadi ya, kita masukkan delay dan measuring time-nya adalah nilai minimumnya. Kalau inkubasinya di dalam alat, maka delay kita isikan nilai minimum, measuring time kita ubah sesuai dengan nanti supaya total dari delay dan measuring time itu menjadi waktu inkubasi yang tertera di dalam essay prosedur itu. Gitu Mbak Lutfi. Bisa diterima penjelasan saya atau masih bingung? Sudah, Bu, sudah. Berarti kalau misalnya inkubasinya di dalam alat, kalau inkubasinya di luar alat, misalnya programnya endpoint, delay sama measuring time-nya diisi berapa Mbak Lutfi? Kalau endpoint dimasukin nilai minimalnya, Bu, 6 sama 6. Kalau programnya kinetic, kita inkubasi di luar alat, delay sama measuring time-nya berapa? Kalau di luar, kita masukin nilai minimalnya 30-30. Kalau di dalam, kita masukin delay-nya 30, measuring time-nya dari total delay dan measuring time ditambah yang pertama tadi 30, Bu. Jadi 120 ya. Misalnya inkubasinya 2 menit ya, berarti kan 120 detik. Berarti kita programnya ini kinetik. Berarti delay-nya kita inkubasi di dalam alat juga ya. Berarti delay-nya kita isi berapa? Inkubasi 2 menit. Inkubasi 2 menit. Di dalam alat programnya adalah kinetik. Berarti delay-nya kita isikan berapa? 90 ya, Bu ya? Yang diubah-ubah delay-nya atau measuring time? Measuring time-nya, measuring time. Yang saya tanya delay dulu. Delay berapa berarti isinya? Kalau delay-nya tetap 30. Measuring time-nya berarti kita isi? 90. Iya. Oke, jelas ya? Iya, Bu ya. Ya. Yang lain? Masih bingungkah? Silakan kalau masih bingung bisa ditanyakan. Kalau untuk program endpoint itu rata-rata kita lakukan di luar alat, gitu. Maka kita akan menggunakan nilai minimumnya. Kita akan memasukkan nilai minimumnya di dalam delay dan measuring time. Nanti kita ketemu inkubasi di dalam alat itu kalau yang programnya kinetic atau fixed time. Mungkin fixed time kalau inkubasinya 5 menit juga kita tetap lakukan di luar alat. Itu masih ada yang belum jelas? Perlu saya ulangi atau lanjut? Halo? Lanjut. Oke, baik. Kemudian unit itu satuan ya.
Kalau satuan sudah clear ya, kita bisa lihat di bagian standarnya, di reagen, kemudian di satuan standarnya ya 5 gram per desiliter, atau nanti kita bisa lihat di reference range-nya, di nilai normalnya. Reference range itu di bagian paling akhir dari kit prosedur. Ya. Saya kira ini gampang ya. Ini option. Nanti beberapa pakai gram per desiliter, beberapa pakai miligram per desiliter. Nanti kalau untuk enzimatis mungkin pakainya yang unit per liter. Ya. Oke, saya kira kalau unit gampang ya. Semuanya sudah jelas ya kalau unit ya. Tetapi memang masih ada yang kelupaan juga. Total protein, albumin, satuannya masih miligram per desiliter. Mungkin lupa ganti ya, karena sebelumnya mengerjakan glukosa yang satuannya itu miligram per desiliter. Jadi akhirnya pada saat mengerjakan total protein dan mengerjakan albumin itu masih satuannya, beberapa mahasiswa menulisnya masih miligram per desiliter. Jadi nanti harus jeli ya, teliti ya, nanti akan berbeda nilainya. Ya. Kalau untuk yang delay dan measuring time rata-rata semuanya sudah mengerjakan dengan benar, karena memang tidak perlu mengubah ya. Oke, lanjut untuk yang unit sudah jelas? Paham. Oke. Kemudian yang full name itu sebenarnya boleh kita kosongkan. Boleh kita isi juga, tetapi kalau untuk saran saya, kita kosongkan saja. Full name ini bisa diisi nama pemeriksaan, misalnya tadi kok disingkat, boleh total protein gitu, supaya tidak bingung TP itu apa ya. Boleh. Atau mungkin kalau di rumah sakit dimasukkan nama pasien, begitu juga boleh, silakan. Dikosongkan juga boleh, silakan. Biasanya kalau saya minta mahasiswa kosongkan saja nggak apa-apa, gitu, supaya nanti lebih cepat mengerjakannya. Tapi kalaupun mau diisi tidak apa-apa. Oke ya, clear ya, saya kira full name ya. Oke. Terus bisa naik lagi Mbak Elma. Oke, sekarang kita ke bagian kotak yang ini ya. Reagen blank itu RGT blank ya kayaknya biasanya ya. Di alat itu tulisannya hanya RGT blank. Itu kepanjangan dari reagen blank ya. Maksudnya adalah blanko reagen. Blanko ini kita akan melihat di bagian assay prosedur di yang measurement ya. Di measurement itu nanti akan ada informasi again reagen blank, again air blank, again water blank, again sample blank. Ya. Untuk pemeriksaan kimia darah itu memang kita mengenal ada 4 jenis blanko. Yang pertama adalah blanko udara, atau nanti di kit prosedur karena kita pakai bahasa Inggris berarti di situ tulisannya adalah air blank. Kemudian ada blanko air atau water blank. Kemudian ada blanko reagen atau reagen blank. Kemudian ada blanko sampel atau sample blank. Blanko udara biasanya bisa diabaikan karena blanko udara itu kita hanya kita tidak memasukkan apapun ke dalam bufet nanti ya. Di dalam alat fotometer itu kan nanti akan ada bufet yang kita gunakan. Nah, itu hanya udara saja. Kita cukup, kalau pakai 4010, kita cukup klik yang blank, klik yang tombol 0 gitu saja, tanpa memasukkan apapun. Tetapi memang kalau yang main BA88A ini tetap apapun blankonya nanti memang minta water blank nanti pas saat offline saja lah. Ini ke sini saja. Nah, kalau untuk blanko udara itu tadi ya bisa diabaikan, artinya kita tidak memasukkan apapun ke dalam kuvet ya, kuvetnya tetap dibiarkan hanya isi udara saja, kemudian kita tel. Kita tel itu bahasa Indonesianya apa namanya? Kita bukan kalibrasi ya, tetapi kita nolkan ya, kita tel. Nah, kalau sudah itu untuk yang blanko udara ya. Kemudian yang kedua itu adalah blanko air. Kalau blanko air berarti di dalam tabung blanko, kita menyiapkan tabung, kemudian kita beri label blanko, kemudian ke dalam tabung blanko ini kita hanya mengisikan air saja. Air ini bisa aquades, bisa distillate. Aquades itu distillated water ya, yang
apa namanya? Tapi sebenarnya ya bisa aqueous, bisa aquabides ya, destillated water itu air yang didestilasi ya. Kalau yang aqueous itu kan hanya sekali destilasi, kemudian kalau yang aquabides itu yang 2 kali destilasi gitu kan ya. Nah, tapi biasanya memang kita lebih banyak menggunakan aqueous. Kalau aquabides itu kan lebih mahal ya harganya ya. Nah, kita biasanya menggunakan aqueous, maka kalau kita hanya memasukkan aqueous ke dalam tabung belangko kita itu namanya adalah belangko air. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah belangko reagen. Ya. Kalau belangko reagen, kita menyiapkan tabung, kita beri label belangko, kemudian kita memasukkan reagen ke dalam belangko kita. Dan biasanya akan ditambahkan dengan aqueous juga. Nah, meskipun di situ ada aqueous, namanya bukan belangko air lagi, tetapi karena ada reagen yang kita masukkan ke dalam belangko, namanya berubah menjadi belangko reagen. Kemudian kalau yang belangko sampel, kita menyiapkan satu tabung, kita beri label belangko, kita memasukkan sampel ke dalam tabung belangko kita. Mungkin akan ditambahkan aqueous juga di situ. Atau mungkin ditambahkan reagen misalnya. Kalau di situ bukan reagen ya, belangko, biasanya aqueous. Kalau di situ kita memasukkan sampel, maka tabung kita walaupun ada aqueous, maka belangko kita namanya bukan belangko air lagi, tetapi belangko kita sudah disebut dengan belangko sampel. Itu ya, itu untuk masing-masing definisi 4 jenis belangko. Nah, untuk di alat main BA88A khusus kalau kita menggunakan belangko reagen, itu tulisan RGT blank ini atau reagen blank ini harus dicentang. Kalau belangko kita menggunakan air, di dalam usaha prosedur itu di bagian measurement-nya tulisannya against water blank, against air blank. Maka di bagian RGT blank ini tidak dicentang. Begitu juga jika belangko kita menggunakan belangko sampel, maka RGT blank ini tidak kita centang. Ini nanti hati-hati ya. Mungkin kalau untuk yang sampai ke pertemuan yang berikutnya lagi nanti kita belum menggunakan atau masih menggunakan belangko reagen ya. Tetapi untuk pertemuan yang ke-5, ke-6 dan seterusnya mungkin kita sudah nanti ketemu ada belangko air, ada belangko udara. Ya, jadi ini harus diperhatikan. Oke ya, saya kira ini sudah jelas atau masih ada yang bingung untuk ini belangko, jenis belangko maupun untuk pengisian centang atau tidaknya di bagian reagen blank ini? Cukup jelas atau masih ada yang belum jelas? Halo, cukup? Kita lanjut? Lanjut, Bu. Oke. Kemudian yang direction, ya. Direction itu ada 2 pilihan, ada increase dan ada decrease. Kapan kita pakai increase, kapan kita pakai decrease? Yang pertama kita lihat panjang gelombangnya. Kalau panjang gelombangnya lebih dari 400 nanometer, nih ya, di primer ini, atau nanti di bagian kit prosedurnya itu di bagian assay prosedur yang tulisannya wavelength. Kalau di situ panjang gelombang yang diminta itu adalah panjang gelombang 100 nanometer, maka kita pakai increase. Kalau panjang gelombangnya kurang dari 400, maka kita pakai decrease. Tetapi nanti untuk decrease ada syarat yang lain. Dia ternyata pakai panjang gelombang 340, tetapi ternyata di bagian prinsip, ya nanti dilihat di bagian yang kit prosedurnya yang bagian prinsip, kalau di situ dia menggunakan NADH. NADH bukan ada di bagian akhir dari prinsip, ya itu pakai decrease ya. Tetapi kalau ternyata NADH ini posisinya di bagian akhir, setelah tanda panah akhir, di bagian produk akhirnya, produk yang dihasilkan dari reaksi nanti yang terjadi di dalamnya, maka kita tidak pakai decrease lagi, tetapi kita pakai increase. Walaupun panjang gelombangnya itu adalah 340.
walaupun panjang gelombangnya itu kurang dari 400. Nah, selain kita melihat panjang gelombangnya, kemudian kita melihat di bagian prinsipnya, kita bisa lihat juga di bagian metode sebenarnya di situ. Tapi memang yang paling utama kita lihat adalah panjang gelombangnya. Tetapi nanti biasanya kan kita kalau baca dari bagian atas ya. Nah, di bagian metode kok di situ sudah kelihatan kalau dia programnya pakai photometric. Kalau photometric itu pasti pakai increase. Kalau di situ ternyata kinetik, nah kinetik ini kemungkinan bisa decrease nih. Tinggal tadi kita cek di bagian prinsip, kita cek juga di bagian panjang gelombang. Untuk program endpoint itu hampir semuanya atau mungkin bahkan semuanya itu masih pakainya yang increase, karena kalau endpoint itu kita pakai panjang gelombangnya yang sebagian besar itu pakai yang 400 ke atas. Nanti kalau sudah ke enzim ya, kalau sudah ke enzim itu baru nanti biasanya dia pakai kinetik. Maka kalau kinetik dia pakai panjang gelombang biasanya yang kurang dari 400. Nah, baru kita di situ kita lihat apakah dia memenuhi syarat decrease atau tidak. Gitu Mbak Elma, dan yang lainnya sudah cukup jelas untuk direction atau masih bingung? Sudah paham, Bu. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ya ke bagian yang ASP vol. ASP vol ini adalah aspiration volume. Maksudnya adalah berapa sih volume yang akan diserap atau yang akan disedot oleh alat. Satuannya adalah mikroliter. Ini masih ejaan lama UL ya. Tapi biasanya kalau UL itu U-nya kecil ya harusnya. Kalau U besar ini biasanya dia kepanjangan dari unit gitu. Kalau unit itu nanti kalau ada per L, unit per liter itu menjadi satuan dari enzim. Ini harusnya pakai mu. Nanti bisa dicari di bagian insert, kemudian di bagian simbol. Itu nanti cari huruf mu. Ya. Kemarin juga sudah saya sampaikan, mungkin nanti bisa dilihat kembali ya. Ini volumenya berapa? Volumenya kita sesuaikan dengan volume yang kita punyai di dalam masing-masing tabung. Misalnya tadi di dalam cara kerja yang kita lihat di bagian SC prosedur yang ada di kotaan itu, diminta untuk menyiapkan 3 tabung. Ada tabung blanko, ada tabung standar, dan ada tabung sampel. Ya. Kemudian di situ ada informasinya berapa volume yang akan dimasukkan ke dalam masing-masing tabung. Ini aja Mbak yang ini benar, yang sampel start saja. Mbak Elma? Ya, terima kasih. Di sini ada informasi bahwa kita diminta untuk menyiapkan 3 tabung. Tabung blanko, tabung sampel, dan tabung standar. Gitu ya. Kemudian tabung blanko diisi dengan distilled water. Ini kalau di bahasa Indonesia kan nanti kalau menuliskan laporan kan kemarin saya minta untuk menuliskan dalam bentuk bahasa Indonesia. Maka tulisannya jangan distilled water lagi, tetapi Aquades. Karena nanti pada saat praktikum kita akan menggunakan Aquades. Maka nanti di sini isinya adalah Aquades, jangan distilled water. Ya. Isinya Aquades 20 mikroliter, kemudian ditambah dengan monoreagen 1000 mikroliter. Berarti tabung blanko kita nanti totalnya itu ada 1020 mikroliter. Kemudian untuk tabung sampel dan standar itu kalau sampel diisi sampelnya, misalnya untuk pemeriksaan albumin atau pemeriksaan total protein ini kita pakai serum, maka di sini tulisannya adalah serum, bukan sampel lagi juga ya, tapi harus berubah menjadi serum. Serum 20 mikroliter kemudian ditambah dengan monoreagen 1000 mikroliter. Total di dalam tabung sampel nanti ada 1020 mikroliter. Untuk standar nanti dimasukkan standar 20 mikroliter, kemudian monoreagen 1000 mikroliter ke dalam tabung yang kita beri label standar. Maka dalam tabung standar kita sama juga. Volume totalnya itu ada 1020 mikroliter. Nah, untuk mengisikan di aspirate volume itu kita sesuaikan dengan volume yang ada di masing-masing tabung tadi ini, tabung blanko, tabung sampel, tabung standar. Jadi aspirate volume yang bisa kita isikan untuk pemeriksaan total protein itu maksimal hanya bisa 1020 mikroliter.
Tetapi biasanya memang tidak saya sarankan. Kenapa? Karena kalau kita kelupaan memasukkan memposisikan ya, bukan memasukkan, ya memasukkan dan memposisikan selang tidak di dalam dasar tabung, nanti tidak semua terserap. Gitu. Nanti akan bisa berpengaruh ke hasil. Karena kan kita atur bahwa nanti yang akan disinari itu adalah yang volumenya sekian. Gitu. Tetapi ternyata yang volumenya 1000 misalnya ya, tetapi ternyata pada saat kita memasukkan cairan yang ada di dalam tabung, selangnya itu tidak sampai ke dasar, selangnya hanya di bagian tengah-tengah. Jadi yang terserap itu misalnya hanya 600-an gitu. Maka nanti di dalam kuvet, dia yang akan disinari sampai yang volume 1000, ya. Tetapi ternyata yang terisi hanya 600, yang 400-nya kosong. Nah itu akan berpengaruh ke hasil. Bisa berpengaruh ke hasil, mungkin tidak akan besar gitu ya, tetapi itu bisa berpengaruh ke dalam hasil. Makanya untuk aspirate volume ini harus saya sarankan itu separuhnya saja. Jadi bisa diisi 500. Atau boleh juga diisikan nilai minimumnya yang harus dimasukkan. Volume minimum yang harus dimasukkan itu untuk alat Mindray BA88A itu adalah 200 mikroliter. Maka kita bisa mengisi 200, kita bisa mengisi 300, kita bisa mengisi 400, 500, 250, 350, 550, maksimal hanya bisa kita isi 1020. Tetapi sekali lagi saya sarankan sebaiknya jangan mepet 1000. Karena dikhawatirkan nanti selangnya itu tidak diposisikan di bagian dasar tabung. Maka nanti tidak akan tersedot semuanya. Maka biasanya saya minta untuk diisikan separuhnya saja untuk aspirate volumenya. Atau boleh juga misalnya, Bu, nanti kalau misalnya saya pertama kali nyedot, saya tidak yakin, yang kedua tidak yakin, saya mau isi 200 saja. Jadi nanti saya bisa ngulang berkali-kali, boleh juga. Karena sebenarnya tujuannya selain kalau kita isikan full, khawatir tidak tersedot semuanya, nanti kalau misalnya yang pemeriksaan yang pertama ternyata hasilnya kok kayaknya saya kurang mantap, saya harus lihat yang berikutnya, saya ulangi lagi deh. Kan masih ada sisanya, kita tidak perlu memipet lagi. Apalagi kalau misalnya diisi 250 atau 200 itu ya, kan masih sampai bisa kita ulang sampai 5 kali. Gitu. Tapi sebenarnya untuk 1 kali saja pemeriksaan itu sudah cukup. Tapi kalau memang tidak yakin, misalnya sudah diketahui ternyata pasiennya ini normal gitu, tapi kok ternyata dia kadarnya tinggi, kan jadi ragu gitu ya. Nah, boleh kita masukkan lagi. Itu untuk tujuan kita supaya punya saving gitu ya, punya punya yang sudah direaksikan, punya simpanan yang sudah direaksikan. Jadi kita tidak perlu memikat-mikat lagi. Gitu. Bisa diterima penjelasan saya atau masih bingung? Bu. Ya, oke. Berarti kita lanjut lagi ke temperatur ya, kalau tidak salah ya setelah itu ya. Kalau temperatur ya kita tinggal sesuaikan dengan fit prosedur tadi yang di bagian assay prosedur, kemudian yang di bagian temperatur. Ini singkatannya temp ya. Nah, untuk temperatur ini memang biasanya di situ akan ada option 20 sampai 25 atau 37 derajat Celcius ya. Tetapi memang yang saya sarankan itu adalah yang 37 derajat Celcius. Kenapa? Karena suhu 37 itu sesuai dengan suhu yang ada di dalam tubuh kita. Oke ya. Jadi nanti karena temperaturnya itu sudah saya minta untuk menggunakan yang 37 derajat Celcius, di bagian lembar laporan, pada saat menuliskan setelah dipipat-pipat kemudian inkubasinya berapa, ya kita milih inkubasi yang 37. Yang inkubasi 20 sampai 25 tidak dituliskan lagi, tetapi langsung saja dimungkinkan diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Kita tidak lagi menuliskan dimungkinkan kemudian diinkubasi
menit pada suhu 20 sampai 25 menit atau 10 menit pada suhu 37. Kita tidak tuliskan option seperti itu lagi karena kan di sini kita sudah atur suhunya itu adalah 37. Maka kita langsung menuliskan yang 37 saja. Itu ya di lembar laporan. Ini saya lihat masih ada yang menuliskan optional tadi. Padahal di sini sudah di setting kita pakai suhu yang 37. Itu ya. Bisa diterima ini? Untuk yang temperatur sudah jelas? Bisa lanjut? Lanjut. Oke, desimal ya. Desimal. Untuk desimal ini kita sesuaikan dengan nilai normalnya. Di dalam kit prosedur itu kita cek di bagian reference range atau nilai normal. Bahasa Indonesianya ya. Nah ini, di reference range ini. Di reference range, tadi kan kita juga sudah menentukan ya satuannya ya. Satuannya itu kita pakai gram per desiliter. Mungkin nanti untuk pemeriksaan yang lain kayak albumin kalau tidak salah ataupun glukosa itu kan ada satuan milimol per liter juga ya. Nah, kita sesuaikan dengan unit yang kita isikan di awal tadi. Kalau kita pakai yang gram per desiliter, maka reference range-nya juga menggunakan satuan yang gram per desiliter. Nilai normalnya kita memakai yang gram per desiliter. Nah, di sini nilai normalnya ternyata ada satu angka di belakang koma. Nilai normal untuk dewasa itu 6,6 sampai 8,8. Nanti kalau yang ini disesuaikan saja ya. Misalnya kalau sampelnya dari bayi yang berumur 8 bulan, ya berarti kita pakai yang ini nilai normalnya. Gitu ya. Tetapi nanti kan rata-rata kita pakai dewasa ya. Pakai dewasa. Atau mungkin ini masih ada sekelas yang umurnya masih 17 tahun atau 16 tahun. Masih? Ya, nanti bisa disesuaikan ya. Gitu. Kalau sudah di atas 18 semuanya di dalam kelas ini, misalnya nanti pakai sampel yang dari teman-teman sekelas, itu ya berarti kita pakai yang adult ini ya. 6,6 sampai 8,8. Ada satu angka di belakang koma. Kalau ada satu angka di belakang koma, maka desimalnya kita harus menyeting ada satu angka di belakang koma juga. Ini saya lihat kemarin masih banyak yang mungkin karena itu tadi awalnya mengerjakan glukosa, kemudian mengerjakan total protein dan mengerjakan albumin. Yang glukosa itu nilai normalnya itu kan angkanya bulat ya, tidak ada komanya. Akhirnya sama di total protein dan albumin diisinya juga satu. Tidak dibuat ada angka di belakang koma, gitu ya. Desimalnya tidak diatur gitu. Nah. Bisa balik lagi ke bagian ini, Mbak Elma. Sebentar, saya sambil ngecas dulu ya, maaf. Nah, ini di bagian desimal, karena tadi nilainya 6,6 sampai 8,8, ada satu angka di belakang koma, maka di bagian desimalnya kita masukkan angka 0,1. Gitu. Artinya kan ini ada satu angka di belakang koma. Nanti pada saat kita melakukan pengukuran, angka yang keluar di dalam alat itu juga nanti akan ada komanya. Kalau di dalam desimal ini kita isikan angka 1, nanti nilai yang keluar itu tidak akan ada komanya. Harus kita setting di sini. Itu ya. Rata-rata itu memang ada nilai bulat dan nilai yang hanya ada satu angka di belakang koma. Yang nilai yang ada dua angka di belakang koma itu jarang. Nilai normal yang pakai dua angka di belakang koma. Atau mungkin dari kit yang kita punya hampir tidak ada. Tetapi memang untuk alat MyDebi ALA8A ini ada 3 pilihan ya. Ada angka 1, 0,1, dan 0,01. Ini ya, desimal sudah cukup jelas atau perlu saya ulang? Ada yang masih belum jelas? Oke. Kalau sudah, kan berarti kita bisa pindah ke bagian bawahnya. Ya. Di bagian bawahnya ini memang kita masuk ke restriction, tetapi restriction kita lewati saja. Jadi dikosongkan saja. Kita langsung ke bagian paling bawah. Ya, di bagian paling bawah ini dia masih tetap ada di bagian rutin. Jangan lupa ini dia di bagian kotaan di bawahnya. Itu dia bukan berada di basic lagi ya, tetapi ini berada di bagian all the time.
Jadi yang dicentang adalah di bagian yang volatile. Kemarin juga saya melihat ada yang tidak dicentang semuanya juga. Jangan lupa ya, itu dicentang. Kenapa saya minta untuk mencentang supaya nanti tidak bingung pada saat membuat program waktu kita offline, gitu ya. Semuanya dicentang meskipun di dalam alat nanti yang rutin ini sudah default ya, sudah memang ya kotak ini itu munculnya di bagian rutin. Kalau profil nanti di bagian bawahnya bukan pilihan ini gitu. Tapi memang kita tidak mengatur bagian profil, calculation dan off system. Kita hanya mengatur di bagian yang rutin saja. Nah, tadi bagian atas basic kita sudah selesai, restriction kita lewati, sekarang kita ada di bagian yang call detail. Di bagian call detail ini ada dua pilihan. Kita bisa pakai K-factor atau kita bisa pakai rule. Kita pakai K-factor, kita milih K-factor jika di dalam kit prosedur itu kita menggunakan nilai faktor untuk pemeriksaannya. Baik itu programnya adalah program endpoint ataupun programnya fixed time ataupun programnya kinetik. Gitu ya. Tetapi seingat saya kalau untuk yang fixed time itu kebanyakan pakai standar, tidak ada yang menggunakan K-factor. Yang menggunakan K-factor itu lebih banyak yang programnya kinetik. Yang endpoint pun juga sepertinya tidak ada yang menggunakan K-factor. Tapi nanti kalau memang ternyata ketemu ya itu tadi ya, yang perlu diingat adalah K-factor ini jika di dalam kit reagen itu menggunakan nilai faktor. Tidak ada standar di situ, tidak ada informasi standar di situ. Di bagian reagen, di bagian assay prosedur yang kotaan tadi kita tidak diminta untuk menyiapkan tabung standar, kemudian tidak ada tidak ada informasi berapa nilai standarnya di dalam reagen, kemudian di bagian calculation ternyata di situ ada informasi berapa nilai faktor yang digunakan, maka kita menggunakan K-faktor. Tetapi sebaliknya, jika di situ ternyata ada informasi standar, baik itu di dalam reagen, ternyata menggunakan standar yang konsentrasi sekian, kemudian di assay prosedur di kotaan itu ternyata kita diminta untuk menyiapkan tabung standar, gitu ya. Terus di bagian bawahnya pasti tidak akan ada informasi K-faktor. Maka artinya kita pakai standar, walaupun misalnya programnya itu tidak selalu endpoint, misalnya fixed time, tetapi di situ ada nilai standarnya, maka kita tidak pakai K-faktor lagi, yang kita pilih adalah rule, gitu ya. Nah, rule ini memang kalau K-faktor itu kan memang hanya satu kotak yang perlu kita isi, kita tinggal memasukkan nilai faktornya saja. Tetapi kalau rule itu memang ada biasanya 3 yang kita isi. Di tulisan rule ini ada pilihan 1 point linear, 2 point linear, dan multiple point linear, dan lain sebagainya. Kita milihnya adalah yang 1 point linear. Kenapa? Karena di dalam kit itu informasinya kebanyakan hanya menggunakan satu jenis standarnya saja. Hanya menggunakan satu jenis standar, maaf ya. Silakan nanti dicek ya di bagian reagen, itu kan di situ hanya ada standar, kemudian konsentrasinya sekian. Artinya kita hanya menggunakan satu jenis standar saja. Kalau misalnya di dalam reagen itu kok ternyata ada standar 1, konsentrasinya sekian, standar 2, konsentrasinya sekian. Nah, berarti itu ada 2 jenis standar. Berarti kita pakai 2 point kinetic. Bagian standar Mbak Elma yang reagen ke atas. Nah, ini. Di sini kan hanya ada standar 30 milimol per liter atau standar 5 gram per desiliter. Berarti untuk pemeriksaan total protein ini hanya ada satu jenis standar. Rata-rata sih memang yang untuk MindRay itu, MindRay maupun human itu hanya menggunakan satu jenis standar. Jadi di dalam rule tadi kita milihnya, kita ngisinya itu yang 1 point linear.
Kalau memang nanti ternyata kok di lab masing-masing ketemu ada yang pakai 2 jenis standar, nilai standar 1 sekian, standar 2 sekian, berarti itu pakai 2-point linear. Tetapi kalau untuk yang kita punyai ini kebanyakan yang menggunakan satu jenis standar saja, maka kita pilih yang 1-point linear. Bisa kembali lagi, Mbak. Ini nilainya ya 5 gram per desiliter, diingat ya. Konsentrasinya 5 gram per desiliter. Nah, setelah kita mengisikan di bagian rule, kita isikan di bagian bawahnya replicate. Replicate ini adalah ulangan. Ulangan untuk standarnya. Tadi kan di dalam assay prosedur kita diminta menyiapkan 3 tabung. Ada tabung blanko, tabung standar, dan tabung sampel. Masing-masing 1. Gitu ya. Nah, kalau ternyata kalian membuat 2 tabung standar, jadi kalian menyiapkan 4 tabung, 1 tabung blanko, 1 tabung standar, 2 tabung standar dan 1 tabung sampel, karena kalian pengen ngulang nanti untuk standarnya, gitu ya. Berarti replicate-nya nanti 2 kali. Atau misalnya kalian juga hanya menyiapkan 1 tabung, tetapi nanti standarnya dibuat 2 kali, gitu ya, diklik 2 kali. Dimasukkan 2 kali, itu kita membuat lebih nih untuk tabung standar, terus kita masukkan 2 kali, maka ya nanti replicate-nya 2. Tetapi memang rata-rata untuk pemeriksaan kita semuanya itu menggunakan hanya 1 kali standar saja, kita tidak mengulang standarnya, maka replicate-nya kita isi 1. Ini semuanya juga kalau saya lihat kemarin benar ya, yang ini juga benar. Ini linear pakai I ya Mbak, linear. Terus karena kita replicate-nya hanya 1, maka S1 ini pasti akan diminta untuk isi. Sorry, 1-point linear ini ya, 1 point. Karena kita milih rule-nya yang 1-point linear, maka S1-nya itu akan minta diisi. Nah, kita isi dengan tadi di bagian reagen, tadi yang bagian total protein itu kan konsentrasinya 5 gram per desiliter, maka S1-nya kita isikan 5. Tidak perlu satuan, tidak apa-apa, karena nanti di dalam alat juga tidak akan diminta satuan. Cukup angkanya saja. Ini masih banyak yang mungkin copy paste dari temennya juga. Temennya sudah salah, ternyata di copy paste juga sama, gitu ya. Masih ada yang mengisi total protein dan albumin itu standarnya 100. Gitu. Ada juga yang mengisi standarnya itu 0,0005. Ya, 0,005 atau 0,0005. Gitu. Ada yang mengisi seperti itu. Saya tidak tahu itu dapat dari mana, kok angkanya 0,005. Dan itu tidak hanya satu mahasiswa, ada beberapa mahasiswa. Mungkin bekerja bersama atau copy paste. Saya kurang paham. Jadi untuk nilai standar itu disesuaikan dengan yang ada di bagian reagen. Ya. Sekali lagi kita sesuaikan dengan konsentrasi yang tertera di bagian reagen. Clear ini untuk yang nilai standarnya? Karena kemarin masih banyak yang salah. Saya kurang paham itu yang ngisi 0,0005 itu dapatnya dari mana ya? Silakan nanti bisa dicek sendiri saja, wis. Dicek sendiri saja. Ya, kenapa kok bisa ngisi 0,005? Ya, harusnya nilai standar itu kita sesuaikan dengan standar konsentrasi standar yang ada di bagian reagen di kit prosedur. Sampai sini sudah jelas atau masih ada yang bingung untuk yang di bagian call detail ini? Oh, Ibu, yang replace itu tolong di Replicate. Iya, iya. Ya, replicate. Replicate itu ulangan untuk standar. Gitu. Nah, kita biasanya memang kita hanya menggunakan standarnya itu 1 kali saja. Tidak diulang gitu standarnya. Nah, maka kita isinya 1. Kalau misalnya standarnya diulang 2 kali, kita menyiapkan 2 tabung atau dari 1 tabung, tetapi nanti pada saat memasukkan standar, itu standar dimasukkan, keluar angka, kemudian kita masukkan lagi standar, itu berarti replicate-nya 2 kali.
Tapi memang rata-rata kita hanya menggunakan satu saja, Mbak. Semuanya kita menggunakan satu kali saja. Jadi untuk replicate ini kita isikan angka 1 saja. Memang ada opsinya 1, 2, 3 gitu. Tapi defaultnya 1 kok. Dan kita kebanyakan menggunakan 1 kali ulangan saja. Kita tidak ulang istilahnya. Gitu Mbak Elma? Ya, paham. Oke. Yang lain? Masih ada yang bingung? Silahkan. Ibu Kalau mau masih ada yang tanya, bingung, boleh silakan Mbak Naja. itu kan kemarin di punya saya yang S1-nya 0,005. Tapi yang di unit punya saya miligram per DL, bukan gram per DL. Itu gimana, Bu? Nah, oke. Jadi gini, berarti memang itu dari awalnya yang kurang tepat ya. Unitnya itu kan kalau di total protein harusnya apa? Gram per DL. Gram per DL. Jadi sebaiknya nanti pakai gram per DL. Gram per DL, kemudian di sini langsung kita tuliskan angka 5 saja. Ya, Bu, makasih. Oke, berarti mungkin Mbak Najal nyoba di alat ya, yang keluar angkanya 0,05 gitu mungkin ya. Atau mungkin di konversi sendiri ya, dari miligram ke gram gitu ya. Oke, kita pokoknya sesuaikan satuan yang ada di dalam reference rate, nilai normalnya. Atau kita menggunakan satuan dari standar yang tertera di dalam reagen tadi. Kita tidak menggunakan satuan yang lain. Kita menggunakan satuan yang yang disarankan di situ, gitu ya. Walaupun mungkin pakai yang lain juga boleh, asal ya tadi disesuaikan. Tapi kan kita repot harus mengkalibrasi atau bukan mengkalibrasi ya, mengkonversi dari miligram ke gram, kan repot. Uang di situ sudah disampaikan, kita bisa pakai gram per desiliter, kemudian tinggal masukkan angka 5 saja, kita tidak perlu mikir lebih jauh lagi. Itu lebih efektif ya. Gitu ya Mbak Naja ya. Yang lain? Bu. Yang lain silahkan jika masih ada yang mau ditanyakan. Atau sudah jelas ini untuk yang bagian volatile? Sudah? Kalau sudah berarti kita ke save ya. Di save, kemudian jangan lupa diberi angka 2. Setelah di save, kita ke return. Return ini jangan lupa diberikan angka 3 juga. Masih ada beberapa yang lupa memberikan angka ya. Silakan nanti bisa ditambahkan. Nah, kalau ini sudah, berarti sudah selesai pembuatan program. Nah, silakan kalau memang ada yang masih belum paham atau masih tadi misalnya pas saya menjelaskan di bagian tertentu, pas tidak terdengar gitu, silakan boleh ditanyakan. Silakan. Atau cukup yang di bagian form rencana kerja? Sudah cukup? Sudah, Bu. Oke. Tadi saya sudah sekalian memberikan evaluasi ya. Tadi silakan untuk teman-teman yang memang belum komplit ngisinya ya. Belum komplit ngisinya, tadi sudah saya informasikan bahwa di bagian satuannya silakan masih ada yang belum sesuai ya. Bagian unit, kemudian di bagian suhunya, di bagian desimalnya, ya ada yang belum tepat juga. Terus di bagian tadi S1-nya, nilai standarnya, gitu ya. Terus untuk lembar laporan ini masih banyak yang belum tepat ya. Untuk total protein ini hampir semuanya belum ada yang komplit. Belum ada yang sempurna laporannya. Saya belum tahu punya Mbak Ida ya. Mohon maaf Mbak Ida. Nanti bisa dikirim ke saya ya Mbak Ida ya. Iya Bu, bisa. Itu sebenarnya Saya kurang tahu apakah mungkin Excel saya yang tidak kompatibel mungkin ya.
karena versi tidak bisa dibuka di tempat saya. Ya. iya versinya saya yang terbaru kayaknya belum support di tempatnya Oh Bu ya, Fitri deh ya. mungkin ya. Ini Nanti bisa saya kirim kemana Bu? kalau misal di save-nya jangan yang di Iya sudah saya ini ganti ya, Bu. yang bisa dikirim ke sini saja nggak apa-apa Mbak, ke chat. Nanti saya cek. Oh, baik Bu, saya kirim ke nomor Ibu ya Bu. Boleh ke WA saya, boleh ke sini juga boleh, ke email saya juga boleh. Saya koreksinya nanti saja ya Mbak ya. Nanti kalau memang Mbak Ida nanti dari penjelasan saya Pak ternyata saya salah tuh di bagian situ, nanti silakan bisa ditanyakan saja. Saya kurang tepat nih, saya kurang di bagian ini. Nanti boleh langsung ditanyakan saja. Itu ya Mbak Ida ya. Ya baik Bu, terima kasih ya Bu. Oke, untuk yang di bagian laporan, ya sama-sama. Di bagian laporan itu masih banyak yang menuliskan di bagian reagen itu tidak komplit ya, hanya ditulis yang bagian pertamanya saja tuh. Nanti silakan yang belum lengkap dilengkapi ya. Hanya ditulis yang bagian awal saja, itu hanya ada satu reagen saja gitu. Saya kira saya yang atau mungkin ini ya saya tidak, atau mungkin ini perlu saya turunkan ke bawah ya, saya lupa tidak menurunkan ke bawah sih, mungkin dia nulisnya ke bawah gitu ya. Nanti silahkan kalau misalnya tertutup gitu ya, karena memang ini kan pakai pakai Excel kan, memang kalau kita nulis banyak tapi kita tidak tarik itu kan memang tidak kelihatan ya, nanti minta tolong ditarik ya, mungkin saya tidak menarik gitu, tidak menarik ke bawah gitu ya, jadi tidak terbaca semuanya oleh saya tahunya hanya ada satu saja di situ yang tertulis. Nanti silakan yang belum komplit kita dikompletin. Terus di bagian cara kerja, prosedur kerja itu masih banyak yang kurang tepat ya. Nah ini Mbak Alma kan kita sarankan itu pakai yang sampel start ya, karena substrat start itu lebih ribet, maka kita pakai yang sampel start. Nah kalau yang pakai sampel start itu kan memang kita diminta untuk membuat monoreagen, karena di dalam kit itu akan ada 3 botol ya, ada R1, ada R2 dan ada standar di situ ya. Tetapi untuk reagennya itu memang ada R1 dan ada R2. Kita harus mencampurkan dulu ini menjadi monoreagen tadi gitu ya. Menjadi monoreagen. Nah, untuk pembuatan monoreagen itu perlu kita cek di bagian reagen preparation ya, di bagian reagen preparation. Boleh di ini Mbak Elma bisa di share screen lagi untuk yang oh ya, punya Mbak Ida sudah masuk Mbak. Saya cek nanti ya Mbak ya. Ya baik Bu, terima kasih. Ya. Nah ini ya, di bagian reagen itu ada informasi R1, R2. Jadi akan ada reagen 1 dan reagen 2. Terus tadi kan di bagian assay prosedur saya minta untuk pilih yang sampel start. Nanti yang sampel start itu kan boleh turun dulu Mbak Elma. Sampel start. Oke, nah yang sampel start kita diminta menyiapkan 3 tabung, ada tabung belangko, sampel, dan standar. Kemudian di sini adalah bagian yang kita isikan. Ya, di bagian yang kita isikan ini ada monoreagen, bukan reagen lagi. Monoreagen itu kita cek di bagian reagen preparation, bagaimana cara membuat monoreagennya. Kita naik lagi ke atas Mbak Ilma. Nah, ini ya, naik lagi, sedikit lagi. Terus. Nah, ini ya, di bagian tulis Ibu, suaranya putus-putus. Manajemen ya. Bu Di Fitri, bawah angka 8 ini yang di sisi kanan. Oke, videonya saya matikan saja ya supaya sinyalnya kuat. Ya, halo. Iya Bu. Oke,
Sekarang sudah jelas suara saya? Jelas, Bu. Oke, baik. Oke, ini ya. Di bagian reagent preparation, itu ada informasi di sini kalau standarnya sudah siap digunakan. Berarti standarnya kita tidak perlu mencampur-campur. Gitu. Kita sudah langsung pipet. Kalau kita pakai yang substrat, reagen juga sudah siap pakai. Kita tidak perlu mencampur-campur. Tapi kan tadi yang saya sarankan itu kita pakai yang sampel stat. Nah, untuk yang sampel stat itu kita perlu membuat monoreagen. Monoreagen ini kita buat dengan mencampurkan antara R1 dan R2, antara reagen 1 dan reagen 2 dengan perbandingan 4:1. Nah, harusnya ini di laporan itu tidak menerjemahkan langsung seperti ini. Atau bahkan ada yang jadi kalau untuk pemeriksaan monoreagennya harus dituliskan dulu sebelum kita membuat kotaan yang pertama kali harus membuat monoreagennya dulu. Nah, monoreagen ini tulis saja monoreagen, kemudian monoreagen dibuat dari R1 dan R2 dengan perbandingan 4:1. Monoreagen yang dibutuhkan adalah 3.000. Karena kan tadi kita menyiapkan 3 tabung ya, ada tabung blanko, tabung sampel, dan tabung standar. Masing-masing membutuhkan monoreagen 1.000. Berarti kan kita akan membuat monoreagen sebanyak 3.000. Nah, itu harus ditulis dulu. Ya, kita menyiapkan 3.000 mikroliter ya, monoreagen 3.000 mikroliter. Cara membuatnya R1 itu dimasukkan ke rumus kemarin yang sudah saya sampaikan. Ya. R1, kalau untuk mencari R1 berarti R1 per R1 plus R2 dikali 3.000. R1-nya 4 dibagi 4 plus 1 dikali 3.000. Berarti 4/5 kali 3.000. R1-nya ketemunya 2.400 mikroliter. Kemudian R2-nya itu R2 per R2. R1 plus R2 dikali 3.000. Berarti R2 sama dengan 1 per 4 plus 1 kali 3.000. Berarti R2 sama dengan 1/5 dikali 3.000. R1-nya ketemu 600 mikroliter. Nah, itu ditulis dulu. Ya. Nah, setelah membuat perhitungan itu, kemudian memipet R1 sebanyak 2.400 mikroliter, kemudian ditambahkan dengan R2 sebanyak 600 mikroliter, kemudian dihomogenkan. Nah, baru kita bisa membuat kotaan itu. Ya. Kita baru membuat kotaan itu yang ada beberapa tabung, kemudian apa yang kita isikan. Nah, itu ya. Ini masih banyak yang belum menuliskan pembuatan monoreagennya ya. Ada yang menuliskan membuat monoreagen tetapi menerjemahkan dari ini. Ini kan instruksinya. Kalau untuk praktikum ya kita harus membuat monoreagen sesuai dengan yang akan kita lakukan untuk pemeriksaan total protein. Kira-kira ini bisa diterima penjelasan saya atau masih bingung? Perlu saya ulang? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas? R1, R2. Jangan lupa ya di laporan itu ditambahkan dengan pembuatan monoreagen. Bisa saja nanti di cara kerja ditulis saja 1 pembuatan monoreagen sebanyak 3.000 mikroliter dari R1 dan R2 dengan perbandingan 4:1. Kemudian dituliskan R1 rumusnya sampai ketemu 2.400, kemudian R2
dituliskan sampai ketemu 600 rumusnya, terus baru ya dihomogenkan, dicampur dihomogenkan. Terus baru yang kedua kita buat kotaan itu option yang nomor yang ketiga baru yang di mix, included, dan dibaca absorbansinya. Oke, yang ini sudah cukup jelas atau masih ada yang bingung? Silakan nanti ditambahkan ya. Cukup untuk yang pembuatan monoreagen. Kalau cukup kita bisa ke laporan yang tadi Mbak Elma. Oke ya, cara kerjanya di bahasa Indonesia kan ya Mbak Elma ya. Ini masih pakai bahasa Inggris, jadi nanti semuanya ditulis dalam bahasa Indonesia. Kecuali monoreagen boleh tetap ditulis monoreagen ya. Meskipun di kit yang lain itu disebutkannya dengan reagen kerja gitu ya. Kita pakai istilah monoreagen saja. Nah, ini juga diterjemahkan, dihomogenkan, diinkubasi pada suhu diinkubasi selama 5 menit. Tadi kan suhunya kita sudah milih 37 ya. Selama 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius, kemudian absorbansi sampel dan standar. Absorbansi standar dan sampel dibaca terhadap blanko reagen dalam waktu kurang dari 60 menit. Ya, jangan lupa. Terus panjang gelombangnya saya kira sudah jelas ya, ini kan juga sama seperti yang kita isikan di dalam form rencana kerja yang bagian kotak primer ya, pre. Programnya ini dituliskan dulu tetap endpoint ya Mbak ya, baru dalam kurungnya CPRST. Terus di sini karena kita menggunakan nilai standar, nilai faktor yang tulisan faktor ini bisa dihapus saja. Dibuang saja. Suhunya kan ini sudah kita pakai 37, nilai rujukannya ya sudah, hasil simpulannya oke. Terus oke. Masih ada juga yang ini pembahasan itu belum diisi ya. Silakan nanti yang belum komplit, pokoknya di laporan yang berikutnya harus dikompleti semuanya supaya saya bisa memberikan nilai full ya, nilai maksimal. Nah, untuk yang ini bukan untuk menuliskan ini ya, bukan untuk menuliskan apa namanya pembuatan monoreagen ya, ataupun menuliskan tabel ya. Saya lihat ada beberapa mahasiswa yang menuliskan monoreagen di sini ya, di bagian kotaan ini, dan juga membuat kotaan untuk yang cara kerja itu juga di sini. Ini bukan untuk itu ya, nanti ini khusus hanya digunakan untuk pemeriksaan LDL, nanti saya jelaskan. Kalau untuk pemeriksaan LDL, itu kan kita tidak melakukan pemeriksaan secara langsung ya, tetapi kita melakukan kita melakukan pemeriksaan secara indirect, secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan rumus gitu. Jadi nanti itu diisikan di sini. Khusus untuk LDL. Ya. Oke. Nah itu ya laporannya nanti minta tolong pokoknya yang belum lengkap silakan bisa dilengkapi. Untuk laporan albumin dan glukosa yang paling komplit itu punyanya Mbak siapa ya? Yang NIM hampir terakhir. Punya Mbak ya, saya teman-teman yang lain, Mbak Ella. Enggak, Bu, pripun? Yang Mbak Elma, punya Mbak Elma di stop share saja. Saya ingin menunjukkan laporannya Mbak Lutfi yang sudah komplit. Tapi memang punya Mbak Lutfi yang untuk total protein juga belum dituliskan monoreagennya ya. Nanti silakan yang lain bisa ditambahkan untuk yang monoreagennya. Saya belum buka.
Dan kebetulan Mbak Lutfi ini rajin di apa namanya, ditulis tangan. Oke. Nih ya, penulisan cara kerja nanti dibuat seperti ini ya. Jangan untuk tabelnya itu tidak sama seperti yang dituliskan di dalam yang di dalam kit prosedur itu kan informasi gitu ya. Tetapi yang akan kita lakukan itu kan nanti kita akan menyiapkan ada 3 tabung. Ada tabung belangko, tabung standar, dan tabung sampel. Ya. Terus di sini itu kita masukkan, kita tuliskan apa-apa yang kita masukkan ke dalam masing-masing tabung ini. Oh, ada Aquades, ada standar. Nah, ini hanya ini saja yang perlu diganti. Sampel ini semuanya rata-rata kita menggunakan serum ya. Berarti nanti di sini tulisannya adalah serum. Sampel ini diganti serum. Berarti kan nanti tabung sampel isinya adalah serum 10 mikroliter dan reagen 1000 mikroliter. Begitu. Cara bacanya seperti itu. Kita menyiapkan 3 tabung, ada tabung belangko, standar, dan sampel. Tabung belangko itu kita isi dengan Aquades 10 mikroliter dan reagen 1000 mikroliter. Tabung standar kita isikan standar 10 mikroliter dan reagen 1000 mikroliter. Tabung sampel kita isikan serum 10 mikroliter dan reagen 1000 mikroliter. Kemudian masing-masing tabung dihomogенkan, diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Absorbansi standar dan sampel dibaca terhadap belangko reagen kurang dari 60 detik. Nah, ini komplit ini. Saya nanti silahkan yang belum komplit seperti ini bisa ditulis lengkap seperti ini ya, terutama untuk yang bagian tabelnya ini. Bagian tabel ini adalah tabel yang akan kita lakukan pada saat praktek gitu. Kalau yang diinformasikan di dalam kit prosedur itu kan masih sampel or standar gitu ya. Kalau untuk yang laporan kita harus dibuat seperti ini. Itu ya. Terus itu sih paling ini yang perlu saya sampaikan ini. Sama di laporannya terkait dengan yang pembuatan monoreagen. Oke, untuk cara kerja ada yang masih kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan. Oh iya, satu lagi maaf lupa. Nanti kalau misalnya yang ada pilihan sampel start dulu ya, sampel start kemudian baru cara kerjanya. Artinya bahwa cara kerja yang kita pilih itu adalah yang cara kerja yang sampel start. Jangan lupa itu dituliskan sampel startnya. Itu tambahan dari saya. Silakan, ada yang mau ditanyakan, ada yang masih belum jelas, boleh ditanyakan untuk pengisian cara kerja. Ada juga yang mengisi cara kerja tidak komplit, jadi cuma ditulis tabelnya saja. Ditulis komplit ya, waktunya kan panjang, saya beri waktu sampai 6 hari ya, 6 hari, karena kan hari Kamisnya jam 6 saya tutup, jadi setelah jam 6 saya bisa langsung koreksi. Harapan saya seperti itu. Nah, waktunya kan cukup panjang dan saya kira membuat laporan ini tidak terlalu lama ya. Nanti kalau sudah terbiasa malah 5 menit sudah beres. Bikin 5 menit, nulis buat laporan 5 menit itu udah beres. Silakan, ada yang mau ditanyakan untuk penulisan cara kerja? Ada yang masih bingung? Ada yang belum jelas? Silakan boleh ditanyakan. Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, saya akan
menyampaikan untuk ini tugas yang hari ini dikerjakan. Ya, karena kita harusnya kan masih sampai jam 4 ya, tetapi kan saya selesai di waktu yang berikutnya bisa digunakan laporan dan membuat formulir rencana kerja. Ya. Mohon maaf, tadi Zoom saya terinterrupt. Suara saya terdengar cukup jelas? Jelas. Oke. Jelas. Ini kayaknya di tempat saya anginnya sudah mulai ini ya, sudah mulai berangin jam segini, jadi sinyal saya mulai tidak stabil. Oke, untuk yang pembahasan laporan maupun formulir lembar kerja cukup? Saya bisa lanjut ke yang berikutnya. Aduh, internet saya kurang stabil. Halo, apakah suara saya masih terdengar atau putus-putus? Masih, Bu. Jelas, Oh Bu. iya, oke. Oke, baik. Nah, untuk hari ini